Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitulah janji Allah. Janji Allah benar dan tak mungkin tak terjadi. Maka itulah yang tertulis dalam Al-Quran yang penuh dengan kebenaran. Jemaah, izinkan pada kali ini saya mengutip sebuah tema kebaikan yang akan berbalas pertolongan dari Dia yang Maha Rahman. Jemaah, mungkin seringkali kita bertanya-tanya, mungkin pernah kita bertanya-tanya dan terbesit di pikiran kita, untuk apa kita melakukan berbagai macam kebaikan? Untuk apa kita mengerahkan tenaga kita untuk orang-orang yang tak berdaya? Dan untuk apa kita menyisihkan rezeki kita untuk berjuang di jalannya? Ada satu ayat Al-Quran yang mana menjelaskan, seakan-akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Begitu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa man ya'mal minas solihati, dan siapa orang yang ia berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, dzakarin aw untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan ia beriman, apa balasan yang Allah berikan? Fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka bagi mereka adalah surga dan takkan didolimi sedikit pun. Dari ayat ini seharusnya tak lagi membuat kita ragu, tak lagi membuat kita bertanya-tanya mengapa kita berbuat baik, tak lagi kita bertanya-tanya mengapa kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk berjuang di jalan Allah. Lalu ketika kita sudah mendengar ayat ini, apalagi yang menjadi alasanmu untuk tidak berbuat baik? Apalagi yang menjadi alasanmu untuk tidak menyisihkan rezeki dari yang ada di kantongmu, padahal kotak amal lewat di depanmu? Dan Allah sudah siapkan surga, yang mana nikmat dari segala nikmat adalah surga. Semudah itu Allah memberikan sebuah surga kepada kita semua orang-orang yang beriman, hanya dengan bermodalkan berbuat baik. Dan dari sini kita sudah melihat jelas sifat Rahman, sifat Maha Pengasih dan Penyayang yang Allah miliki kepada kita sebagai seorang hamba. Dengan mudahnya Allah memberikan surga kepada kita semua. Lalu coba kita pikirkan, jikalau akhirat sudah Allah jamin untuk orang-orang yang berbuat baik dan ia beriman, lalu bagaimana dengan urusan dunianya? Jikalau dengan sesimpel kita berbuat baik lalu Allah berikan surga, Allah berikan nikmat akhirat, lalu rasa-rasanya tidak mungkin jikalau kita dibikin susah oleh urusan dunia, jikalau kita dibikin susah karena rezeki kita yang terbatas, jikalau kita berbuat baik dan kita beriman. Apalagi masalah rezeki, Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu, innallaha bikulli syai'in 'alim. Begitu yang Allah sampaikan dan janjikan dalam Al-Quran. Allah lah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki seorang hamba yang ia kehendaki, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jemaah, mari kita renungkan sedikit tentang ayat ini. Kita lepas sesuatu bernama logika dari kepala kita sebentar. Allah yang maha kaya, Allah yang kita beribadah kepadanya setiap hari, Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya, Allah yang kita bersedekah untuknya, Allah yang kita berpuasa untuknya, adalah Allah yang meluaskan dan menyempitkan kita punya rezeki. Lalu dengan itu tak pantaslah kita takut atas kemiskinan jikalau kita masih menyembah Allah. Tak pantaslah kita takut atas urusan ekonomi kita jikalau kita masih datang kepada Allah, karena Allah pasti menolong kita. Allah pasti menolong kita karena kita ada sebagai hamba yang beriman. Tak mungkinlah Allah mengacuhkan kita. Allah gak mau melihat hamba-hambanya terlalu dalam kesusahan, terlalu dalam kesedihan. Begitu sayang Allah sama kita. Ada sebuah hadis yang mana ini diceritakan Umar bin Khattab. Pada satu ketika Rasulullah SAW kedatangan
rombongan kawanan perang, dan salah satu di antaranya ada seorang ibu yang tengah mencari anaknya. Lalu ketika ketemu itu anak, spontan ibu itu langsung meluk dan menyusui ibunya, dan Rasulullah SAW melihat akan hal itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian apakah tega ibu ini melemparkan anak ini ke dalam kobaran api? Lalu spontan para sahabat menjawab, demi Allah, tidak akan tega ibu ini melempar anaknya ke dalam kobaran api, bahkan akan mencegah ibu ini dari sang anak ini untuk nyemplung ke kobaran api. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu li ibadihi min hadhihi biwaladihi. Ketahuilah bahwa kasih sayang Allah melebihi ibu ini sayang kepada anaknya. Kasih sayang Allah melebihi ibu ini kasih sayang kepada anaknya. Jadi bisa kita artikan jamaah, seorang ibu yang mempunyai kasih sayang sebesar itu kepada anaknya. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah lebih besar kasih sayang kepada kita sebagai seorang hamba. Maka ketika kita sudah mendengar hadis ini, tak pantaslah kita khawatir. Tak pantaslah kita khawatir untuk diajukan oleh Allah karena kita telah disayang olehnya. Dan tak pantaslah kita khawatir karena Dia yang Maha Penyayang, tak pernah bersifat pikir. Berdoalah jamaah, datanglah kepadanya. Ia yang telah memerintahkan kita berdoa untuknya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doa-doa kalian. Itu yang Allah sebutkan. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Allah yang menyuruh kita untuk berdoa. Bahkan doa kita bernilai ibadah di hadapannya. Dan dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jikalau ada seorang yang datang kepadamu dan bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Katakanlah aku dekat, ujibu da'wat da'i idza da'an. Maka akan aku kabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadaku jamaah. Dalam ayat ini bisa kita simpulkan tawaran yang takkan pernah datang kepadamu dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap setia menunggu doa-doamu walaupun berlumuran dosa kita punya badan, berlumuran dosa kita punya ruh, tapi Allah tetap menunggu kita untuk datang kepadanya. Bahkan Allah tak memutuskan harapan kita, karena dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Semoga kita semua yang duduk di majlis ini, yang duduk di masjid ini, tergolong menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berbuat baik kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.